Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang mengenai analisis struktur dan gugus fungsi. Jadi setiap zat, setiap senyawa itu memiliki struktur yang berbeda-beda dan juga memiliki gugus fungsi yang berbeda-beda. Jadi hal itu merupakan identitas dari senyawa atau zat tersebut. Ini adalah bagian dari materi kimia farmasi. Nah, kimia farmasi itu apa? Yang merupakan ilmu gabungan dari ilmu kimia dan ilmu farmasi. Yang di dalamnya ada desain, ada isolasi, ada identifikasi, kemudian pengembangan bahan-bahan alam dan sintesis yang digunakan sebagai obat-obat farmasetika yang dapat digunakan untuk terapi. Jadi obat itu ada dua, ada obat alam yang dibuat dari bahan alam dan ada obat sintesis, yaitu yang dibuat menyerupai bahan alam. Kemudian kimia farmasi juga merupakan kajian terhadap obat yang sudah ada, berupa sifat kimia fisikanya, strukturnya, serta hubungan struktur dan aktivitas kimia farmasi. Kenapa dilakukan itu? Supaya kita bisa mengembangkan obat tersebut menjadi lebih baik. Jadi nanti kita kembangkan obat tersebut apakah bisa menjadi yang lebih efektif dengan resiko yang lebih rendah, kemudian menghasilkan obat yang lebih manjur, tetapi yang tingkat bahayanya lebih rendah atau harganya lebih murah. Nah, kita dengan kimia farmasi ini kita bisa membuat suatu formula baru berdasarkan obat yang sudah ada. Nah, ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkup dari kimia farmasi ini. Kita akan membahas masalah senyawa aktif, yaitu ruang lingkupnya mengenai isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman bila itu dari bahan alam yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan. Jadi memang kan dari dahulu itu obat-obatan berasal dari bahan alam. Kemudian sudah dipustakakan misalnya tanaman ini berkhasiat untuk apa, tanaman ini berkhasiat untuk apa. Kemudian diidentifikasi sebenarnya tanaman ini tuh mengandung zat apa sampai bisa berfungsi menjadi obat penyakit apa. Nah, itu dibikin pustakanya supaya nanti kalau pengembangan tidak usah lagi mencari, sudah ada sumbernya. Oh, tanaman ini tuh berguna untuk apa karena mengandung zat aktif apa. Nah, itu adalah kita gunanya belajar senyawa aktif. Kemudian struktur. Sintesis, ada sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Yang kedua, mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Yang ketiga, menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Artinya, kenapa kita harus belajar struktur? Supaya satu bisa membuat sintesisnya. Obat atau struktur analog obat dari bentuk dasar. Jadi misalnya bahan alamnya sudah hampir hilang, kemudian kita bisa membuat sintesisnya yang menyerupai bahan alam tersebut. Ya berarti harus tahu struktur dari zat aktif bahan alam tersebut. Dan yang kedua, mencari sumber induk baru. Misalnya, kita menemukan tanaman baru yang belum pernah ada yang menelitinya. Ternyata setelah diteliti, tanaman ini memiliki zat aktif apa yang berfungsi untuk penyakit apa. Nah, itu namanya mencari struktur induk baru. Kemudian kita bisa mensintesisnya, yaitu membuat senyawa yang mirip seperti zat aktif dalam tumbuhan yang telah kita temukan tadi. Yang ketiga, menghubungkan struktur kimia dengan obatnya. Kita harus tahu setiap obat punya struktur. Setiap struktur juga punya gugus fungsi. Gugus fungsi ini yang nantinya akan bereaksi dengan reseptor dari suatu penyakit dalam tubuh. Karena setiap gugus fungsi ada pasangannya, akan bereaksi dengan reseptor yang sesuai dalam tubuh kita. Jadi kita harus belajar menganalisis atau mempelajari hubungan struktur dari kimia obat dengan reseptor penyakit dalam tubuh kita dan bagaimana sih cara kerjanya. Nah, itu adalah fungsi kita belajar strukturnya. Kemudian kimia farmasi ini
Juga bisa untuk mengembangkan rancangan obat. Tadi sudah dibahas, kita bisa menghasilkan obat yang lebih baik dengan resiko yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia dan dengan bantuan fisik. Artinya kita hubungkan nih dengan ruang lingkup yang kedua. Jadi setelah kita belajar strukturnya, kita juga bisa mengembangkan hubungan strukturnya secara kimia dengan secara kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia dan fisikanya. Dan terakhir adalah analisis obat dengan uji biologis. Jadi ada pengujian itu ada in silico, yaitu secara komputasi, kemudian in vitro secara luang lingkup atau secara keadaan, dan in vivo langsung ke dalam makhluk hidupnya. Nah, obat itu ada obat alami, ada obat semi sintetik, dan ada obat sintesis. Kalau obat itu sendiri merupakan zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit. Nah, obat alamiah itu apa? Yaitu obat yang terdapat atau bersumber dari alam. Kalau obat semi sintetik yaitu obat hasil sintesis yang dibuat, dirancang, zatnya itu menyerupai obat alamiah. Kalau obat yang sintesis, murni disintesis semua, dari bahan dasarnya semua disintesis, tidak ada bahan alamnya. Tapi kalau semi sintetik, bahan dasarnya masih berasal dari alam, tetapi ada tambahan yang disintesisnya, atau misalnya ada zat tertentu ditambahkan, tetapi dia itu bukan bahan alam. Jadi kalau semi sintetik masih ada campuran antara bahan alam dengan bahan buatan. Kalau obat sintetis full itu semuanya adalah buatan. Nah, sedangkan aktivitas obat itu secara biologis itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase biofarmasetika, yaitu waktu mulai kita memakan obat hingga pelepasan zat aktifnya ke dalam tubuh sehingga siap diabsorpsi. Ada absorpsi, ada adsorpsi. Kalau absorpsi hingga ke dalam, kalau adsorpsi itu penyerapannya di luarnya saja. Fase yang kedua yaitu farmakokinetik, yaitu fase di mana obat setelah dilepas dari bentuk sediaannya. Jadi setelah fase biofarmasetika dilanjut dengan fase farmakokinetik, yaitu obat diawali dengan tahap absorpsi di usus, kemudian dibawa dalam darah hingga tahap distribusi obat ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam darah, obat mengikat protein darah dan obat akan dimetabolisme, terutama ketika obatnya melewati hefar atau hati hingga dapat akhirnya obat dikeluarkan dari tubuh. Jadi sisa-sisa obat yang tidak berguna kemudian dinetralkan oleh hati karena hati adalah penetral racun. Dan obat itu dianggap racun sebenarnya atau zat asing dalam tubuh, kemudian dinetralisir dulu oleh hati, kemudian sisanya yang tidak berguna, tidak diserap oleh tubuh, dikeluarkan dari tubuh, bisa lewat keringat, urin, atau mungkin feses, tapi kebanyakannya dari keringat dan urin. Dan terakhir adalah fase farmakodinamik, adalah fase atau tahapan terjadinya interaksi obat dengan reseptor tubuh. Jadi setelah zat aktifnya diserap oleh darah, diserap oleh jaringan-jaringan dalam tubuh dengan bantuan transportasi darah, kemudian obat tersebut akan bereaksi dengan reseptor tubuh yang sesuai. Artinya obat tersebut akan meringankan gejala-gejala akibat suatu penyakit karena gugus fungsi dari obat tersebut bereaksi atau berinteraksi dengan reseptor tubuh. Sama-sama, reseptor tubuh pun memiliki gugus fungsi yang khas. Penyakit tertentu misalnya punya gugus fungsi yang khas. Kemudian obat pun punya gugus fungsi yang khas. Gugus fungsi yang sama atau gugus fungsi yang yang khas juga antara reseptor dan zat aktif obat itu akan bekerja sama. Jadi tidak ngacak, tidak secara acak. Sudah ada pasangannya antara gugus fungsi obat dengan gugus fungsi reseptor tubuh.
Nah, kalau mekanisme kerja obat paling umum adalah terikat pada tempat reseptor, di mana reseptor melokalisasi efek obat. Setiap sel dalam tubuh memiliki kelompok reseptor yang unik, karena khas ya, sedangkan reseptor obat adalah suatu makromolekul yang dapat berupa lipoprotein atau asam nukleat yang mengandung gugus fungsi. Saya kasih tanda merah karena di kimia farmasi ini fokusnya membahas gugus fungsi dalam obat tersebut. Jadi, gugus fungsi itu adalah kumpulan atom-atom yang berikatan satu sama lain dan memberi peran dalam sifat fisika dan kimia suatu senyawa atau obat. Jadi, sifat obat tersebut ditentukan oleh gugus fungsinya. Gugus fungsi itu apa saja? Silahkan dibahas lagi, dilihat lagi di organik. Contoh gugus fungsi itu adalah asam karboksilat, aldehida, keton, hidroksil, karboksil, amonia, amida, dan sebagainya. Ester, eter, dan silahkan dibuka lagi pelajaran organiknya. Nah, ini adalah proses dari reaksi antara gugus fungsi antara obat dengan reseptor. Jadi seperti clock and key ya. Jadi udah ada pasangannya. Kalau bukan pasangannya tidak akan pas. Nah, bagaimana hubungan struktur dengan aktivitas obat? Sifat fisika dan sifat kimia obat dapat mempengaruhi aktivitas terapeutiknya. Kedua sifat ini ditentukan oleh struktur kimianya, sehingga struktur kimia obat mempengaruhi aktivitasnya dan perubahan struktur kimia dapat juga mempengaruhi perubahan aktivitas biologis obat. Jadi kalau strukturnya seperti ini, sifat fisika dan kimianya seperti ini. Kita ganti strukturnya atau dimodifikasi strukturnya, sifatnya pun akan berubah. Kemudian, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsinya dengan reseptor biologis tertentu pula. Jadi sudah ada pasangannya, tadi sudah dibahas ya, antara reseptor tubuh dengan gugus fungsi itu sudah ada pasangannya. Di samping itu, sifat-sifat kimia fisika obat merupakan dasar yang sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologis obat tersebut. Proses mengenal sifat fisika dan kimia bahan obat disebut dengan identifikasi atau disebut dengan analisis. Nah, ini kekhususan atau spesifik struktur suatu obat terbagi menjadi dua, yaitu obat terstruktur tidak spesifik dan obat terstruktur spesifik. Kalau obat terstruktur tidak spesifik itu bagaimana? Yaitu obat yang bekerja langsung dan tidak langsung. Obat yang bekerja secara langsung dan tidak tergantung dari struktur kimianya. Obat ini mempunyai struktur kimia bervariasi dan tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Jadi ini gugus fungsinya itu tidak khas gitu ya. Kemudian aktivitas biologi obat ini banyak disebabkan oleh sifat fisikanya molekul obat seperti kelarutan, derajat ionisasi, aktivitas permukaan, dan termodinamika. Sebelumnya sudah dibahas kalau obat itu punya gugus fungsi tersendiri yang bisa bereaksi dengan reseptor tubuh. Tetapi ada obat yang tidak tergantung dengan gugus fungsi tersebut. Karena memang gugus fungsi kan mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sedangkan obat ini bekerjanya bukan berdasarkan sifat kimianya, tetapi berdasarkan sifat fisika, yaitu dengan kelarutan, derajat ionisasi, aktivitas permukaan, dan termodinamika. Contoh obatnya yang seperti itu bagaimana atau apa saja? Yaitu obat-obat anestesi sistemik seperti eter, kloroform, nitrogen oxide, obat-obat yang mengandung senyawa bakterisidal seperti fenol, okresol, resolsinol, dan lain-lain. Jadi reaksinya itu di permukaan. Jadi kalau misalnya seperti kloroform atau obat-obat anestesi itu kan menghilangkan sadar kan, tapi dia tidak menyembuhkan suatu penyakit. Jadi hanya mempengaruhi suatu reseptor. Misalnya reseptor dalam otak itu untuk menghilangkan kesadaran
bagian mana kemudian dipengaruhi oleh sifat fisik dari obat tersebut. Sedangkan yang kedua, obat terstruktur spesifik yang biasa kita minum, yang bereaksi dalam tubuh setelah obat tersebut diserap oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Itu kita sebut sebagai obat terstruktur spesifik. Adalah obat yang aktivitas biologisnya disebabkan oleh sifat kimianya atau berdasarkan gugus fungsinya. Dan kerja obat tersebut ditentukan oleh interaksi langsung antara obat dengan reseptor atau aseptor spesifik. Aktivitas biologis dihasilkan dari struktur kimia yang beradaptasi dengan struktur reseptor bentuk kompleks. Jadi memang aktivitas antara gugus fungsi obat dengan reseptor tubuh itu biasanya membentuk suatu ikatan kompleks. Kenapa harus membentuk ikatan kompleks? Karena ikatan kompleks itu adalah ikatan yang kuat, yang sukar untuk lepas kembali. Sedikit modifikasi pada struktur fundamental akan menyebabkan perubahan aktivitas biologis yang signifikan. Tadi sudah dibahas, kita rubah sedikit strukturnya, beda pula sifatnya. Kita rubah strukturnya, dimodifikasi sedikit saja, sudah beda pula fungsinya. Nah, ini adalah contoh obat-obat yang spesifik, yaitu obat-obat diuretik. Nah, struktur aktivitas obat. Struktur kimia suatu obat umumnya terdiri dari inti dan rantai samping. Struktur intinya, karena kita membahas senyawa obat, berarti sebagian besar adalah senyawa organik. Di mana senyawa organik itu biasanya ada rantai lurus, kemudian rantai tunggal, kemudian double bond, kemudian rantai siklik, kemudian rantai heterosiklik. Nah, ini ada struktur inti yang biasa ada dalam senyawa obat dalam gugus fungsi, yaitu kita ada cincin siklik seperti ini, cincin heterosiklik, dan cincin polisiklik. Kalau siklik segi 6, kemudian ini seperti benzen ya, ada ikatan rangkap yang selang-seling. Jadi dia bisa terkonjugasi seperti berputar. Itu sebutnya siklik. Kalau cincin heterosiklik, dia seperti benzen juga, tetapi lihat tangannya. Kalau siklik, tangannya sama mengikat hidrogen. Sama semua. Tapi kalau heterosiklik yang diikatnya itu berbeda-beda. Nah, kalau polisiklik, ini sikliknya lebih dari 2. Kemudian ikatannya bisa bervariasi, bisa tidak. Kalau heterosiklik seperti ini. Kalau polisiklik seperti ini. Tapi biasanya ya polisiklik itu seperti siklik. Kalau siklik kan 1, kalau polisiklik itu lebih dari 2. Dan biasanya mengikat H. Ini pun kebanyakannya mengikat H semua. Kalau heterosiklik yang diikatnya tangan-tangan rantainya itu macam-macam. Ini kan ada SO2, ada OH, ada NH2. Nah, di sini juga ada rantai samping. Jadi kan kalau obat itu ada struktur inti, ada rantai samping. Rantai samping itu berupa alipatik, siklik, atau heterosiklik yang bertindak sebagai gugus minor atau radikal bebas yang menentukan aktivitas biologis dan sifat kimia fisika obat. Jadi ada struktur inti, ada rantai samping dalam struktur kimia obat tersebut. Nah, ini contoh rantai samping senyawa obat. Misalnya ini, rantai sampingnya itu kita sebut R. Ini adalah struktur intinya seperti ini. Ini obat. Obat ini struktur intinya dari mulai ini sampai NH. Kemudian diikat oleh R. Kita ganti R-nya, obatnya jenisnya sudah berbeda lagi. Seperti ini. Struktur intinya sama, tetapi rantai sampingnya untuk epinefrin ini CH3. Untuk isoprotenrenol, rantai sampingnya adalah CH, CH3, CH2. Nah, dengan berbeda rantai samping saja, fungsi obat pun sudah berbeda. Yang satu hipertensi, yang satu lagi hipotensi. Nah, itu adalah fungsi kita belajar struktur. Jadi ada struktur inti dan rantai samping, di mana obat itu struktur inti tidak boleh berubah. Kemudian rantai sampinglah yang boleh dimodifikasi. Nanti rantai samping dimodifikasi, efek obatnya pun akan berubah.
Kemudian hubungan dari struktur aktivitas obat itu antara struktur kimia dengan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengkaitkan gugus fungsi tertentu dengan respon biologis tertentu. Nah, senyawa dengan gugus fungsi yang sama akan mempunyai aktivitas yang sama. Contoh, penol, kresol, egunol mengandung gugus fungsi hidroksil penol dan berkhasiat sebagai antibakteri. Jadi kalau gugus fungsinya sejenis atau sama, fungsinya pun akan sama atau satu keluarga gitu. Kemudian beberapa senyawa memiliki struktur kimia yang berbeda, namun aktivitas biologinya sama. Contohnya adalah senyawa dengan struktur berbeda namun memiliki aktivitas yang sama adalah obat anestesi sistematik seperti eter, sikloropropan, halotan, dan sebagainya. Jadi ini strukturnya beda semua, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk anestesi. Dan ada pula senyawa dengan unit struktur yang sama, tetapi memiliki sifat aktivitas biologis yang bermacam-macam. Contohnya senyawa dengan struktur berbeda dengan aktivitas macam-macam, yaitu sulfonamida, yang dapat berkhasiat sebagai antibakteri. Sulfonilamid, kemudian diuretik, hidroklorotiazid, antilefra, diazon, antimalaria, sulfadoxin, urikosurik, probenesid, dan antidiabetes karbutamid. Jadi ini strukturnya hampir sama, tetapi aktivitasnya bermacam-macam. Nah, kita lihat strukturnya hampir sama, strukturnya hampir sama satu keluarga, tetapi dia memiliki aktivitas biologis yang bermacam-macam. Nah, aktivitas biologis obat juga dipengaruhi oleh sifat fisika seperti molekul obat. Sifat fisika molekul obat seperti proses distribusi obat dan interaksi obat dengan reseptor. Nah, proses distribusi obat yaitu penembusan terhadap membran juga dipengaruhi oleh sifat lipofil, yaitu obat tersebut mudah larut dalam lemak, kemudian kelarutan, derajat ionisasi, dan pH. Dan biasanya kalau derajat ionisasi itu berhubungan dengan pH. Kemudian proses interaksi obat dengan reseptor khas dipengaruhi oleh ikatan kimia seperti ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dipol-dipol, van der Waals untuk ikatan yang senyawa organik yang nonpolar, kita pakai van der Waals, kemudian ukuran molekul obat dan efek stereokimia. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada lapisan lemak, di sini lapisan air. Ini dianggap sebagai obat. Di obat ini ada sisi yang larut dalam air dan sisi yang larut dalam lemak. Jadi seperti surfaktan dalam deterjen. Bisa larut dalam lemak, bisa larut dalam air karena memiliki dua sisi yang berbeda. Jadi bagaimana atau tujuan apakah yang kita dapat dengan mempelajari struktur obat? Yaitu mempelajari hubungan struktur aktivitas suatu obat dapat membantu dalam memahami mekanisme kerja obat yang sangat berguna dalam membuat rancangan obat baru dengan aktivitasnya seperti obat baru itu aktivitasnya lebih besar, lebih selektif, racunnya lebih rendah, efek sampingnya lebih rendah, kemudian pasien pun dalam memakainya itu lebih nyaman serta harus lebih ekonomis. Jadi kita bisa mengembangkan rancangan obat bila sudah mempelajari struktur obat dengan aktivitasnya, kemudian kita bisa merancang obat baru yang lebih baik dari obat sebelumnya. Itulah tujuan kita belajar struktur aktivitas obat. Dari kita belajar struktur aktivitas obat, kita pun bisa memodifikasi struktur tersebut, yaitu modifikasi struktur molekul obat memiliki tujuan untuk memperoleh obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologi obat yang ditentukan oleh sifat fisika dan kimia. Kemudian distribusi ke sel dan jaringan, penembusan ke enzim dan reseptor, serta cara bereaksi ke target dan ekskresi. Dengan syarat, kalau akan memodifikasi struktur inti tidak boleh dirubah dan hanya boleh merubah rantai samping saja. Karena kita merubah struktur inti, belum tentu itu menjadi obat.
karena obat itu adalah racun. Ada dua muka gitu obat sisi kanan bisa menjadi obat, sisi kiri jadi racun. Bila salah kita membuat struktur inti, tadinya niat kita membuat menjadi obat, akhirnya menjadi racun dalam tubuh.